Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran itu ada jenis dua amalan. Pahala dan ganjarannya dirahasiakan oleh Allah. Hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat pun yang mencatat pahala tidak diberitahu oleh. Apa itu para rawuh? Satu, sholat malam. Sholat. Yang kedua, sedekah di malam. Sholat jatuhnya di akhir malam, dan sedekah jatuhnya di malam hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dua amalan disebut oleh Allah Ta'ala secara berurutan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika orang tersebut diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk bangun di akhir malam, lagi enak-enaknya tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya orang tidur, dia bangun. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Bahkan mungkin istrinya nggak tahu, anak-anaknya tidak tahu, apalagi orang luar. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Bangunnya itu hanya pengen dari Allah. Mudah-mudahan dijadikan sebagai orang yang sukses dunia akhir. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Meminta kepada Allah supaya dihindarkan dari neraka dan mengharap kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Wa mimma razaqnahum infak. Kenapa infak ditaruh setelah sholat akhir malam? Karena kalau infak di malam hari, siapa yang tahu dan siapa yang melihat? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau seseorang pengen timbangan amalnya ini berat, maka kita harus punya khobi'ah. Khobi'ah itu simpenan amal, nggak ada yang tahu kecuali khobi'ah itu barang simpenan. Barang simpenan berarti kan nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma pribadinya dengan Allah. Itu namanya khobi'ah. Kalau amalan-amalan yang sering-sering ditampakkan dan diperlihatkan, ini usahakan tetap istiqomah, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan sebagian amal memang harus ditampakkan, kata sholat jamaah kedah diperlihatkan, seperti majelis taklim kedah diperlihatkan, seperti haji, masa ngaji ndelik-ndelik, tak baik kelihatan. Ini penting. Dan itu perlu diistiqomah. Cuma antara kita dengan Allah harus ada simpanan amal. Artinya jangan sampai terbuka. Cukup nanti di akhirat yang membuka adalah Allah. Entah itu tasbih sekali, entah itu sholawat sekali, entah itu infak berapa perak lah, entah itu sholat 2 rakaat. Yang penting kalau kita pengen timbangan amal ini berat, bahkan janjinya Allah tadi, fala ta'lamu nafsun, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita jangan mengandalkan amalan-amalan yang kelihatan. Harus punya amalan pribadi antara kita kepada Allah. Di zaman dahulu itu dikutip oleh para ulama-ulama, itu kadang-kadang orang itu jual beli
tapi hakikatnya dia sedekah. Jual beli cuma hakikatnya apa? Sedekah. Pulaan harga 10.000 dengan jual 9.000. Untung apa rugi? Rugi. Pulaane 10.000 jualin apa? 9.000. Rugi dunia tapi untung akhirat. Sedekah nggak kelihatan. Sedekah berapa? 1.000. Bahkan kadang-kadang ada orang saleh itu dia beli tapi sekaligus dia sedekah. Di toko-toko atau mungkin di lapak-lapak yang ada, dia tahu kalau itu harganya 1.000, datang langsung, saya beli ya 1.500. Udah, jangan ditawar teman-teman. Harganya 1.000 sudah dapat untung, tapi dia beli 1.500. Sedekah berapa? 500. Di daerah-daerah Yaman ya sering Al-Fakir temui itu, masuk warung makan sepuasnya tanpa bayar, tanpa nabung, sudah kebayar 100 porsi, 50 porsi. Siapa yang bayar? Allahu a'lam. Orang-orang yang pandai menyimpan nabung. Secara khusus contohnya semacam ini. Umumnya jenengan kali kulo kedah ngadai simpanan amal namanya khabi'ah. Apa itu khabi'ah? Sesuatu berharga yang tidak jenengan tampakkan hanya antara jenengan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu janjinya Allah Ta'ala apa? Ketika ada salat akhir malam nggak ada yang tahu, dan sedekah yang tidak tahu, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Tidak ada satupun dari makhluk Allah, bahkan sekelas malaikat, mengetahui apa kira-kira yang akan disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk menjamu orang-orang semacam ini ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang mencintai Allah dengan berupaya untuk melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah secara ikhlas, baik itu amal yang kelihatan wabil khusus amal yang tidak kelihatan. Amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Mubarak, ini cerita masyhur. Imam Abdullah bin Mubarak itu pernah beliau hendak berangkat haji. Di pertengahan jalan lihat ada fulanah, perempuan yang sedang mengambil bangkai hayawan. Beliau tahu kalau ini mungkar, betul angsa. Beliau samperi fulanah, dalam syariat Islam nggak boleh makan apa? Bangkai. Kata fulanah, ya itu bagi Anda. Kalau bagi saya halal. Kenapa halal? Nah, saya tidak punya apa-apa kecuali apa? Di rumah saya banyak anak yatim, bapaknya meninggal dunia. Imam Abdullah bin Mubarak nggak jadi berangkat haji. Kal untuk haji diberikan kepada fulana. Nggak ada yang nyoting, nggak ada yang nyorot, nggak ada yang live. Jadi haji orang. Semua bekal untuk haji diberikan kepada fulana. Lalu kemudian kembali. Ini yang paling berat bagi nafsu kita semacam. Karena amalan sing paling gede ganjarane itu amalan yang paling berat untuk dilakukan. Baca Quran 1 juzuk, sedekah 1.000, berat mana? Berat bunti. Ini kok buatan kompak dengan. Enggak diunjuk dia. Baca Quran 1 juzuk dengan sedekah 10.000, berat mana?
mana amalan yang paling berat bagi jenengan ini untuk melakukan, jenengan lakukan. Itu untuk memperberat timbangan amal. Akhirnya pulang niki Imam Abdullah bin Mubarak nggak jadi haji. Setelah selesai program haji, orang berdatangan pulang ke kampungnya masing-masing, dan kita ini dianjurkan untuk ziarah orang haji. Karena Rasul sudah mengatakan orang yang haji dosanya diampuni oleh Allah, dan orang yang minta pengampunan dari orang yang. Akhirnya Imam Abdullah bin Mubarak ziarah. Setiap kali ziarah beliau katakan hajjan mabrur wa sa'yan syukur. Dijawab kalau saya haji, jenengan nggih Imam hajjan mabrur sa'yan masykur. Nah, Imam aku ke haji. Aku ini enggak. Oh, mungkin ini saking senengi orang ini. Datang lagi ke rumah yang kedua, rumah yang ketiga, beberapa rumah jawabannya sama, hajjan mabrur wa sa'yan masykur tijaratan lan tabur. Kembali ke rumah, memohon petunjuk kepada Allah. Ya Rabb, ada apa ini? Ini enggak haji tahun no. Ini enggak berangkat haji. Tapi saya melihat ada orang-orang kelihatannya melihat saya no haji. Akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah. Akan-akan Hatif mengatakan, wahai Abdullah bin Mubarak, barokahnya infak yang kamu berikan kepada fulanah, dan itu adalah syarifah keturunan Rasulullah, maka setiap tahun Allah membadalkan untuk kamu sampai hari kiamat malaikat yang berhaji untuk kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tiap tahun ada badal menghajikan Imam Abdullah bin Mubarak. Padahal tidak nopo haji, tapi karena tadi itu menginfakkan harta kepada orang yang sangat membutuhkan. Buktinya membutuhkan sampai mengambil, Allah Ta'ala mengganti. Ini Allah warahu. Ini Allah. Jadi kalau sudah kita bermuamalah dengan Allah, maka ganjarannya berlipat-lipat ganda. Apalagi amalan itu kalau sifatnya dirahasiakan, artinya khabi'ah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang yang sukses fid dunia, sukses fil barzah, sukses fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. As-sama'u yashfis saqim wa yuhyir ramim. Sama itu bisa menyembuhkan orang sakit dan bisa menguatkan tulang-tulang yang rapuh. Apa itu sama? Ini bahasa tasawuf. Lantunan-lantunan dari suara-suara orang yang punya suara. Kadang-kadang orang itu Pak timbul semangat karena mendengarkan suara. Kenapa nggih? Ada orang baca Al-Quran, suaranya bagus. Akhirnya apa? Timbul semangat untuk ibadah. Ada orang baca qasidah. Yang membaca punya suara yang merdu dan diiringi dengan gendangan-gendangan yang bisa menggerakkan isi batin seseorang untuk ingat kepada Allah, untuk dekat kepada Allah. Itu maknanya sama. Coro gampangan ini ku musik-musik, lagon-lagon, rengeng-rengeng. Cuma yang faedahnya tadi disampaikan yashfis saqim, sehingga asale malas ibadah menjadi semangat, sehingga asale enggak mood untuk ibadah menjadi
mood ibadah, itu namanya sama. Oke. Di daerah Arab banyak sekali, dan itu biasanya dijadikan sebagai sarana untuk rileks mereka beliau tahu rileks apa nih kok? Santai. Biasanya mantun program, kadang-kadang ada kajian sekian hari, kadang-kadang ada program daurah sekian waktu, akhirnya ada jedah mungkin beberapa jam mendatangkan musik-musik yang diperbolehkan oleh agama, lalu mendatangkan orang-orang yang punya suara bagus, melantunkan qasidah fulan, melantunkan syair fulan, yang isinya di situ mendorong kita untuk beribadah dan melakukan amal soleh. Ini maknanya sama. Tapi kalau sama ini pendorongnya alat-alat yang diharamkan oleh Allah, apalagi mendatangkan ngapunten bahasane biduan apa namanya? Laras nggih. Itu beda lagi. Apalagi yang ngapunten yang di dalamnya ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, terbukanya aurat. Lah, ini yang tidak diperbolehkan. Boten angsal. Oke, boten apa? Angsal. Makanya suara wanita itu beda dengan suara laki. Suara wanita beda dengan suara laki-laki. Laki-laki boleh adzan, wanita nggak boleh adzan. Kecuali kalau untuk komunitas makmum perempuan saja. Dan itu pun ada perbedaan pendapat. Paham ya? Pernah ada jenengan wanita adzan? Kenapa sih enten iki? Yang adzan cuma laki. Karena adzan menuntut suara harus nopo keras. Begitu pula kalau ada wanita membaca Al-Quran, bahasanya qori'ah niku yang membaca di podium nopo di pentas niku. Nah, tolong lebih diperhatikan lagi. Karena kadang-kadang kalau ada orang yang tidak bisa menjaga hati, itu berpikir iki wae suarane apa lagi wonge kan. Temriku arai. Padahal ini ayat suci Al-Qur'an loh, Pak. Ya. Ini ayat suci Al-Qur'an, dan itu qasidah, lagu-lagu, syair-syair yang bermutu. Cuma karena pelantarannya melalui suara wanita, bisa juga jatuh orang itu bermaksiat. Iki wae suarane apalagi orangnya. Ya. Apalagi yang dibaca itu hal-hal yang jauh dari agama, terus kemudian diiringi dengan joget-jogetan, terus auratnya kebuka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, anak-anak kita dijaga oleh Allah, istri putri kita dijaga oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay. On. Dalam syarahnya kitab Imam Haddad, yang dikarya oleh Syekh Al-Ghazali, asli Madura. Wong Madura, wong Jawa, wong Indonesia bisa mensyarahi kitab Al-Haddad karya Imam Abdullah Al-Haddad. Tiang pundi? Madura, luar biasa. Tahu lagi wonten tiang Madura nih. Oh kata. Masya Allah. Beliau mengatakan musik-musik atau lagu-lagu, menukil dari kalamnya ulama, itu tidak ada permasalahan, kecuali kalau ada beberapa hal. Silakan saja. Cuma kalau ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, lah ini yang tidak diperbolehkan. Satu,
jika yang membawa tidak halal untuk kita pandang. Delok aja ndak boleh apa? Jika yang membawa sing lakon-lakon niku lho, tidak boleh kita pandang. Mungkin terbuka auratnya, atau mungkin bisa menimbulkan syahwat dari orang yang nopo memandang. Lah ini yang ndak boleh. Walaupun yang dibawa itu maulid, apa? Walaupun yang dibaca itu sholawatan, cuma karena yang membawa bisa menimbulkan apa? Fitnah, mungkin mukanya atau mungkin apa? Suaranya atau mungkin lekuk tubuhnya. Ini yang tidak boleh. Oke, paham nggih? Niki. Yang kedua, jikalau seandainya musik pengantar itu lagu-lagu diharamkan oleh Allah. Ada di dalam syariat itu musik-musik yang diperbolehkan, kayak terbangan, hadran, ini aman, Pak. Tapi ada musik-musik yang tidak diperbolehkan oleh agama, dan itu pembahasan di dalam ilmu fikih. Yang mana musik ini ada sisi penyerupaan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Pun jangan lihat ya Mbak. Penyerupaan kepada orang-orang kafir atau musyrik. Yang ketiga, kata beliau, jikalau yang dibawa berupa lagu-lagu ini tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Contoh lagunya nyindir fulan, atau mungkin syairnya menyinggung fulan, ini kan tidak diperbolehkan karena mengandung hibah, ngerasani orang, tidak boleh. Yang keempat, kata beliau, orang yang hadir. Sebab orang itu beda-beda para rawuh. Mungkin dia aman, silahkan. Ini betul sakit aman. Karena nopo, syahwat manusia itu berbeda-beda, nafsu manusia itu berbeda-beda. Contoh nih, di zaman sahabat Ibnu Abbas, kalau nggak salah Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas, ada orang tua tanya kepada beliau, wahai imam, dalam kondisi puasa mencium istri boleh nggak? Kata beliau, tidak apa-apa, boleh-boleh saja, aman. Besoknya lagi datang anak muda seger-ger, matur, wahai imam, saya puasa, boleh nggak nyium istri? Tidak boleh. Pertanyaan satu, jawabannya beda. Ditanya, wahai imam, jawaban sampean kok mboten stabil. Kemarin boleh, sekarang tidak boleh. Ya, boleh. Wong tua. Sedangkan yang kedua orangnya masih muda. Kalau tak kasih boleh, merambat ning dindi nih. Tidak boleh. Jadi menyikapi hal semacam ini, selain tiga tadi yang saya sebutkan, kondisi orang kita berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Ada yang tahan, ada yang tidak tahan. Oleh sebab itu, mari kita jadikan hobi kita yang dulu mungkin mendengarkan hal-hal yang kurang pas, sekarang dipaskan. Biasakan dengerin qasidah atau mungkin lagu-lagu yang menyentuh hati kita, ingat kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah berjalan-jalan di akhir malam. Pas saat itu di dalam masjid ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Niki sahabat kalau sudah membaca Quran, orang senang mendengarkan. Bahkan Kanjeng Nabi berhenti sejenak. Kenapa berhenti? Mendengarkan suaranya Abu Musa al-Asy'ari. Senang. Dan ini kedah kita pancing para rawuh. Karena telinga ini diciptakan oleh Allah Ta'ala juga termasuk sarana untuk beribadah.
Difaham nggih? Dibiasakan mendengarkan Quran, dibiasakan mendengarkan qasidah-qasidah sing sae niku. Setelah selesai Kanjeng Nabi lalu kemudian memanggil, tolong panggilin Abu Musa al-Asy'ari. Dalam ya Rasulullah. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Suaramu koyok suara Nabi Daud. Engkau telah dikasih oleh Allah Ta'ala suara mirip suaranya Nabi Daud. Nabi Daud niku nek kadung maos kitab Zabur, besi di tangannya niku lunak Pak, leleh. Saking napa terpesonanya besi sampai napa? Sampai kados donat. Kan Nabi Daud itu kan pekerjaannya membuat baju perang dari besi. Jangan dibayangkan Nabi Daud mandeno mboten. Cukup dibacakan, ini baja yang asalnya napa? Keras menjadi napa? Lunak. Subhanallah. Baja karena terdengar suara yang indah saja bisa lunak. Masa hati kita betul sakit, Pak? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi, ayo kita jaga telinga kita, yuk kita biasakan untuk mendengarkan hal-hal yang diridai oleh Allah. Mudah-mudahan selamat fiddin wa dunya wal akhirah, dan kita doakan mudah-mudahan yang infak, yang sedekah, baik yang tertulis namanya atau yang tidak tertulis namanya, untuk kemaslahatan majelis taklim pagi hari ini, sebelum dan sesudahnya, dan dimanapun berada orang-orang yang menjadi sarana termudahnya infak dan sedekah, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.